Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Asuransi Jiwa Antioquia pada hari ini mengambil tema Jadilah setia, trust and obey. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, hidup kita di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Kata setia menjadi sifat yang langka, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Hari ini sulit menemukan pribadi yang setia. Bahkan seorang wanita berkata, "Aku tidak ingin menikah, karena semua laki-laki sama saja, tiada yang setia." Sebuah trauma dari masa lalu terlihat di balik ucapannya. Trauma pernah dibohongi dan dikhianati. Namun benarkah kesetiaan itu sudah langka di dunia ini? Sepertinya tidak. Kita bisa lihat di India, Taj Mahal menjadi simbol kesetiaan cinta sang Raja Shah Jahan kepada istrinya. Kalau kita menengok di Jepang, ada monumen Hachiko yang mengingatkan setiap orang Jepang pentingnya kesetiaan. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Ada kisah Ainun Habibie yang menjadi simbol kesetiaan cinta sejati. Saudara, dalam iman Kristiani, salib adalah bukti kesetiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya bukan hanya dalam kata tetapi dalam tindakan nyata, yaitu kematian yang hina demi penebusan dosa kita. Bukan hanya itu saja. Ketika ia bangkit, itu adalah bukti terpercaya dari perkataannya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, ia pernah berkata bahwa ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia dan menjemput umatnya. Itulah janji kesetiaannya kepada kita. Saudaraku, orang-orang Kristen di penghujung abad pertama sempat mengalami goncangan terhadap imannya. Di tengah situasi yang sulit yang mereka hadapi, ada suatu pengharapan besar bahwa janji Tuhan segera digenapi untuk datang, menjemput mereka dan mengakhiri semua penderitaan yang ada. Namun kenyataannya, Kristus tidak kunjung datang. Orang-orang yang tidak percaya di sekitar mereka mengejek iman Kristiani mereka. Banyak di antara mereka berkata, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Seolah-olah mereka hendak berkata seperti ini, bahwa sebenarnya Yesus yang kau percaya tidak bisa terpercaya. Ia tidak bisa menepati janji-janjinya. Saudara, Rasul Petrus di masa tuanya sebelum kematiannya menasihatkan orang-orang di masa itu bahwa hanya oleh firman-lah segala sesuatu terjadi. Maka pada firman itu pula kita harus menggantungkan keyakinan kita. Jadi iman Kristiani bukanlah iman apa kata orang atau iman apa kata hati kita, melainkan iman yang dibentuk dari apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Jika Yesus sudah membuktikan kematiannya di dalam tindakan salib dan kebangkitannya,
maka kedatangannya yang kedua tinggal menunggu waktunya saja. Lamanya waktu harus dianggap sebagai kesabaran Dia untuk menyelamatkan umat yang dipilihnya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, meski menurut orang-orang adalah kelalaian. Tapi bagi kita orang beriman, itu adalah kesabaran Tuhan untuk kita manusia berdosa. Mungkin kita juga sedang menunggu penggenapan janji kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Memang kedatangannya bukan saja mengakhiri penderitaan dunia ini, tetapi juga menjadi sebuah permulaan kebahagiaan sejati bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi kita harus menyadari bahwa dunia ini sedang menggoda kita untuk terus meragukan janji dan kesetiaannya itu kepada kita. Di masa kita menunggu Tuhan, sebenarnya bukan Tuhan yang patut dipertanyakan janji setianya, tetapi yang perlu dipertanyakan ialah bagaimana kesetiaan kita kepada Dia. Seringkali ketidaksabaran dapat menimbulkan keraguan. Maka di saat itulah iman seseorang ada dalam fase ujian. Seseorang istimewa di mata Tuhan sesungguhnya bukan terletak seberapa banyak persembahannya ataupun seberapa banyak amal ibadahnya, melainkan sifat setianya kepada Dia. Tentu kita masih ingat tentang perumpamaan tentang talenta. Kata tuannya yang menjadi gambaran Tuhan di dalam perumpamaan itu berkata demikian, "Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia." Ya, sifat setia itu sangat disenangi Tuhan kita. Saudara, di masa sulit tetap percaya dan taat apa yang dinyatakan firman Allah adalah sikap yang patut kita pelihara, supaya iman kita tetap menjadi kuat di tengah goyangan dan goncangan dunia. Baiklah kita terus menjaga iman kita, bukan berdasarkan apa kata orang atau perasaan kita, tetapi berdasarkan apa kata Tuhan dalam firman-Nya. Jika Tuhan terus bersabar untuk menyelamatkan seluruh umat-Nya, maka kita diminta untuk terus taat dan setia kepadanya. Trust and obey hanya kepada Dia. Jadilah setia. Jika iman kita mulai goyah, janganlah lengah. Pandanglah salibnya dengan segera. Maka segala keraguan di dalam dada akan hilang segera. Mari kita berdoa dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema untuk menjaga jiwa kita tetap setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.